Assalamualaikum wahai sahabat. Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiarkan agamanya. Kali ini kami akan membahas terkait hutang dalam Islam. Baik itu hukumnya, adabnya, bahkan dampak jika hutang itu tidak dibayar. Di tengah perekonomian yang semakin terasa sulit, tidak sedikit masyarakat mengambil langkah yang penuh resiko, yaitu berhutang. Hutang tidak saja dilakukan kepada sesama kerabat, teman, dan tetangga, tetapi dilakukan melalui perbankan, bahkan pinjaman online atau pinjol melalui aplikasi. Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya mengenai hukum hutang dan piutang. Sebelum memutuskan untuk berhutang, Anda perlu mengingat bahwa jangan sekali-kali meremehkan soal hutang piutang. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qard, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan, menurut kaidah Islam, memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Dalam Islam, hutang diperbolehkan dengan hukum dan adab yang harus ditaati. Adapun adab dalam hutang piutang. Mencatat hutang piutang. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seseorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada yang tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah pada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan pernah berniat tidak melunasi utang. Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan merasa tenang jika memiliki utang. Barang siapa mati dan masih berutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan pernah menunda membayar utang. Menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu bayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan pernah menunggu ditagih sebelum bayar utang. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi utang. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jangan pernah meremehkan utang meski sedikit. Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang. Sesungguhnya ketika seseorang berutang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Anda pernah sengaja menunda-nunda atau bahkan tidak membayar hutang? Hati-hati loh, dampaknya cukup berbahaya. Berikut kami uraikan dampak dari menunda atau tidak membayar hutang. Tidak masuk surga. Orang yang wafat namun meninggalkan hutang tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga, yaitu sombong, mencuri ganimah sebelum dibagi, dan hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang berhutang jiwanya masih tergantung. Orang muslim yang masih memiliki hutang saat meninggal jiwanya masih terpasung. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pahalanya diambil untuk bayar hutang. Pahala orang yang meninggal akan diambil jika masih memiliki hutang duniawi. Rasulullah SAW bersabda. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Azab orang yang tidak bayar hutang sangat mengerikan ketika di akhirat.
Oleh karena itu, jika sudah memiliki rezeki, sebaiknya segeralah membayar karena kematian bisa menjemput manusia kapan saja. Wallahu a'lam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada yang salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.